Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang sakramen imamat. Cara hidup berkeluarga bukanlah satu-satunya pilihan hidup. Selain hidup berkeluarga, masih ada panggilan hidup yang lain seperti hidup bakti dan juga hidup sebagai pelayan suci atau kaum klerus. Hidup panggilan suci merupakan panggilan khusus oleh gereja dimeteraikan sebagai sakramen, yaitu sakramen imamat atau sakramen tabisan. Sakramen imamat atau sakramen tabisan melantik seseorang untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Dengan tabisan, seseorang menjadi pemimpin dalam gereja, bukan hanya dalam perayaan Ekaristi atau dalam pelayanan sakramen lainnya, melainkan dalam seluruh kehidupan gereja. Dengan sakramen imamat atau sakramen tabisan, seseorang diangkat untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Jadi seorang imam atau seorang pastor merupakan suatu panggilan. Tidak semua orang bisa menjadi imam. Berikut adalah tanggapan beberapa orang terhadap kehidupan seorang imam. Menurut saya, pastor itu suci dan taat. Memimpin perayaan Ekaristi. Dari beberapa tanggapan orang terhadap seorang imam, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu kita ketahui tentang kehidupan seorang imam. Yang pertama, kita mengenal ada 3 tabisan. Pertama, tabisan episkopat, yaitu tabisan seorang uskup. Tabisan uskup ini merupakan sakramen imamat tertinggi atau keseluruhan pelayanan suci. Lalu yang kedua, tabisan presbiterat, yaitu tabisan untuk para imam. Mereka ditabiskan untuk mewartakan Injil serta mengembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi. Dan yang ketiga adalah tabisan diakonat, yaitu tabisan untuk seorang diakon. Adapun tugas pokok seorang imam adalah yang pertama, seorang imam adalah ambil bagian dalam tugas Yesus, yakni raja, mengajar, nabi, mewartakan kebenaran dan menguduskan, dan seorang imam yaitu pemimpin. Tugas berikutnya adalah menjadi pemersatu dan gembala bagi umat yang dipercayakan kepadanya. Lalu tugas yang ketiga, mengembalakan umat, baik dalam bidang liturgi, pewartaan, persaudaraan, dan pelayanan. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui tentang seorang imam adalah syarat menjadi seorang imam. Yang pertama tentunya seorang pria yang normal, sehat jasmani dan rohani, dan yang telah menerima inisiasi Katolik. Lalu yang kedua, bersedia hidup selibat atau tidak menikah seumur hidup. Yang ketiga, menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi moral, dan hukum gereja di seminari menengah dan seminari tinggi. Dan yang terakhir, mempunyai hidup rohani yang baik serta mempunyai motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang imam. Kita mendengar beberapa hal tentang menjadi seorang imam, ya. Sebagai kaum awam, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung panggilan mereka? Berikut ini merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mendukung panggilan hidup mereka. Doakan mereka agar setia dalam panggilan. Kan khotbah atau homili para pastor. Orang yang telah membaktikan diri dan hidupnya sebagai seorang imam harus siap secara total memberikan dirinya bagi karya pewartaan, pengudusan, dan pelayanan. Hidupnya tidak lagi berorientasi pada hal-hal duniawi. Seorang imam menjadi milik Allah dan milik gereja. Berikut merupakan kesaksian seorang imam, seorang pastor dalam panggilan hidupnya. Halo teman-teman dari SMP Yosudarso Karawang. Perkenalkan, nama saya Pastor Paulus Juju Junaidi OSC. Saya sekarang bertugas di Rumah Retret Pratista, Bandung. Saya sudah menjadi imam hampir 2 tahun. Nanti bulan Mei saya akan
merayakan 2 tahun menjadi seorang imam atau seorang pastor. Teman-teman yang terkasih, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Nah, salah satunya dikenal dengan sakramen imamat. Nah, sakramen imamat ini tidak dikhususkan bagi semua orang, tetapi ini hanya khusus untuk laki-laki atau mereka yang menempuh pendidikan menjadi seorang calon imam. Maka disahkan atau diresmikan itu dengan sakramen imamat ini seseorang menjadi seorang imam atau seorang pastor. Atau kita mungkin sering mendengarnya sebagai seorang romo, ya. Nah, teman-teman, perjalanan waktu atau proses yang saya tempuh untuk menjadi seorang imam itu semenjak lulus SMA itu sekitar 9 sampai 10 tahun. Jadi lulus SMA, masuk menjadi calon imam waktu itu di Ordo Salib Suci. 9 atau 10 tahun kemudian saya baru bisa ditabiskan menjadi seorang imam. Tapi sebelumnya saya mau memberikan sharing tapi juga pengayaan bahwa sakramen imamat ini mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan yang paling pertama adalah tabisan diakon atau tabisan diakonat. Ini yang menjadikan seseorang menjadi diakon. Diakon itu dia setelah frater, setelah lulus kuliah semuanya beres, lalu barulah dia ditabiskan menjadi seorang diakon terlebih dahulu. Jadi tidak langsung menjadi seorang imam, tapi menjadi diakon. Menjadi diakon selama 6 bulan, setelah itu saya menjalani proses untuk menjadi seorang imam dengan persiapan tahbisan presbiterat. Jadi tahbisan imam itu bahasa lainnya adalah tahbisan presbiterat. Lalu ada tingkat tahbisan yang paling tinggi yaitu tahbisan episkopal. Ini tahbisan seorang uskup. Uskup itu dari imam. Jadi tidak semua imam itu menjadi uskup, tetapi ada imam yang dipilih untuk menjadi uskup. Salah satu contohnya adalah Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC, Uskup Keuskupan Bandung. Berarti dia sudah sampai pada tingkat yang ketiga, tahbisan episkopal. Nah, teman-teman, sebagai seorang imam atau seorang yang telah menerima sakramen imamat di dalam gereja Katolik, ada 3 hal yang menjadi keutamaan hidup atau yang menjadi sebuah janji, komitmen. Yang pertama adalah janji untuk ketaatan atau bahasa rohaninya itu kaul ketaatan. Ya. Maka kaul ketaatan ini contohnya adalah saya taat kepada pimpinan saya, ya, untuk ditugaskan ke berbagai tempat atau ke gereja manapun, ya, sesuai dengan arahan atau tugas atau perintah dari pimpinan. Ini salah satu contoh kita mengungkapkan janji ketaatan. Selain itu ada janji hidup murni atau kaul kemurnian. Jadi seorang imam itu tidak boleh menikah, ya, tidak boleh punya istri, juga anak, begitu. Maka hidup sebagai seorang religius yang bukan jomblo, tetapi pasangan kita adalah gereja, supaya bisa melayani semua umat yang dipercayakan, semua umat yang sedang dilayani. Maka imam itu nggak punya, imam Katolik ya, nggak punya istri, nggak punya anak. Ya. Lalu yang ketiga itu hidup miskin, tetapi di sini bukan hidup miskin kita memiskinkan diri, tetapi lebih kepada hidup sederhana, menampilkan cara-cara hidup kesederhanaan. Nah, inilah 3 janji yang dihidupi oleh seorang imam, dan saya pun seorang imam menghidupi 3 janji ini. Jadi teman-teman yang terkasih, setiap hidup kita pasti dihadapkan dengan pilihan atau panggilan hidup. Ada yang menjadi imam, ada yang hidup berkeluarga, atau bahkan tidak menjadi imam tapi juga tidak berkeluarga, ada juga. Setiap pilihan hidup itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Maka untuk teman-teman semua tetap semangat
apapun yang kalian pilih dalam panggilan hidup ini, jalanilah, ikutilah semua prosesnya dengan baik, maka kamu akan menikmati apa yang kamu pilih, menikmati apa yang Allah pilihkan untuk hidupmu. Semoga teman-teman tetap semangat di dalam mencapai cita-cita, di dalam mencapai masa depan yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjadi seorang imam merupakan sebuah panggilan yang menuntut suatu konsekuensi, yaitu kesediaan untuk meningkatkan segala-galanya guna mengikuti Yesus. Semoga para imam senantiasa setia dalam mengemban tugas